Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pertama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid dalam rangka mendengarkan pesan-pesan Al-Quran dan untuk memperbaharui iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka sewajarnya lah kita untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat besertakan salam marilah kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita, telah mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah, yang mana apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Adapun mengenai ayat ini, ulama menyampaikan satu salawat Allah saja kepada seorang hamba, maka cukuplah untuk seorang hamba itu bekal untuknya dunia dan akhirat. Bagaimana dengan 10 salawat? Tentu itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa mendawamkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pidato singkat kita pada hari ini adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada generasi milenial. Adapun ayat yang dibacakan tadi adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Allah menyampaikan di sini penekanan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suri tauladan yang baik. Maksud dari di sini suri tauladan yang baik itu adalah apapun aspek kehidupan, segi kehidupan yang disandarkan kepada Rasulullah itu pasti baik adanya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, seorang nabi yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala baik perkataan maupun ucapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali itu perintah dari langit, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu beliau. Kemudian hadis tadi menyampaikan adalah sungguh Rasulullah telah diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kaum
manusia sebelumnya pada masa jahiliyah. Orang membunuh anak perempuannya, orang menyembah batu, patung, dan sebagainya. Bahkan ia melakukan hal-hal yang hanya berdasarkan hawa nafsunya saja. Maka di sini Rasulullah SAW diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka di sini adalah poin-poin yang dapat kita teladani, poin-poin yang kita dapat tiru daripada meneladani Rasulullah SAW adalah pertama, amanah. Amanah identik dengan kejujuran. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga, seorang nabi, seorang panutan bagi sahabatnya, bagi masyarakatnya. Beliau adalah terpercaya. Sejak kecilnya beliau adalah orang yang jujur. Salah satu contohnya, ketika beliau dititipkan dagangan, beliau jujur dalam menyampaikan. Apapun yang disampaikan oleh padanya, maka ia akan jaga dengan sekuatnya. Bahkan orang-orang kafir yang benci kepadanya mempercayai Nabi Muhammad SAW. Ia menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini yang dapat kita ambil adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama, kejujurannya dan amanahnya. Ketika kita diberikan suatu amanah, diberikan suatu titipan barang, maka hendaklah kita menjaga titipan itu dengan sebaik mungkin. Semoga dengan begitu Allah meridhoi kita apa yang kita lakukan dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa Allah membimbing kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala alam semesta ini, mengatakan dengan penuh penekanan, dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Begitu banyak ayat-ayat yang menyampaikan, yang mengatakan betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu baik akhlaknya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, dengan anak-anak. Ketika salah satu contohnya saja, ketika beliau Rasulullah SAW bertemu dengan anak-anak, beliau selalu mengucapkan salam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa mengucapkan salam kepada sesama muslim, maka Allah akan berikan kecintaannya kepada sesamanya. Maka di sini salah satu poin yang kita dapat ambil dan meneladani Rasulullah SAW adalah kita hendaknya mendawamkan senantiasa mengucapkan salam sesama muslim. Agar apa? Agar Allah menanamkan ketenteraman, ketenangan dalam hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Maksud di sini ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa barang siapa yang mencintai Allah, hendaknya ia mengikuti, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW, baik dalam urusan dengan keluarga, sahabat, kepemimpinan, muamalah, pernikahan, berternak dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis ini disampaikan bahwasanya barang siapa yang menyayangi sesuatu yang di bumi, manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya, maka insya Allah dan semua penduduk langit akan menyayanginya. Ketika kita melihat ada seorang anak yang kelaparan, dan kita memiliki uang, maka kita berikan minuman ataupun makanan kepadanya dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah poin atau hal-hal yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW dari hadis ini adalah
kita harusnya senantiasa saling menyayangi sesama kita, agar Allah menyayangi kita dan para malaikat pun mendoakan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat malu. Rasulullah SAW bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Malu pada hakikatnya adalah mendatangkan kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar berperilaku dengan baik, sifat mulia, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Rasulullah SAW dalam hadis lain menyampaikan bahwa malu itu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Malu kita kepada Allah melakukan kemaksiatan itu menjadikan salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita senantiasa menjauhi maksiat itu. Maka dalam hadis ini ditekankan bahwasanya agar kita dapat meneladani Rasulullah SAW adalah hendaknya kita senantiasa malu kepada Allah yang Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah hal-hal yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, jujur. Jujur kita baik dalam berkata, berbuat, berperilaku dan sebagainya. Kemudian kita harus amanah. Amanah ketika diberikan suatu jabatan, suatu perkara atau suatu barang, kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin, harus dengan amanah. Kemudian kita harus berperilaku baik dengan sesama kita. Baik kita berperilaku baik dengan kedua orang tua, bagaimana dengan perlakuan baik kita kepada istri atau suami, bagaimana kita berperilaku baik dengan saudara kita, tetangga kita, sahabat kita dan sebagainya. Semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hal yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat malu. Sungguh Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang manusia, seorang pemimpin yang sangat pemalu. Beliau adalah seorang laki-laki yang sangat pemalu. Maka daripada itu, semoga tausiah singkat ini dapat mengingatkan kita bagaimana pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, jika ada kata-kata yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Sekian yang dapat Anda sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri tausiah singkat ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.